Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 17. Memangnya aku ini calon istrimu apa? Pagi sekali, Dokter Elvan dan Raffi sudah datang ke rumah sakit. Hari ini Dokter Elvan mendapatkan giliran visit. Oleh sebab itu, sebagai asisten, Raffi pun harus datang lebih awal. Dokter Elvan dan Raffi ditemani beberapa tim medis lainnya pun mulai bergerak. Mendatangi satu persatu pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit itu. Mereka menanyakan berbagai hal termasuk keluhan atau apapun yang berhubungan dengan pengobatan dan pelayanan. Setelah selesai, mereka pun kembali ke ruangan masing-masing untuk melanjutkan tugas mereka. Karena merasa urusannya selesai, Raffi pun berniat keluar untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Namun baru saja Raffi memegang handle pintu, suara Dokter Elvan sudah menghentikan gerakannya. Ia menoleh dan memilih kembali mendekat sesuai instruksi Dokter Elvan. Ada apa, Dok? Apa Anda memiliki tugas lainnya untuk saya kerjakan? Tanya Raffi. Ia pikir Dokter Elvan mungkin memiliki tugas lainnya yang mesti ia kerjakan sesegera mungkin. Namun apa yang Dokter Elvan ucapkan sungguh di luar dugaan. Silahkan duduk, saya ingin berbicara secara pribadi padamu, ujar Dokter Elvan. Raffi jelas saja merasa heran. Berbicara secara pribadi, apa yang ingin dokter muda ini bicarakan? Batin Raffi bertanya-tanya. Namun tak pelak, Raffi mengikuti juga permintaan Dokter Elvan. Dokter ingin membicarakan apa ya? Tanya Raffi penasaran. Saya ingin bertanya satu hal padamu. Apa kau memiliki hubungan spesial dengan Rayana? Rayana, Raffi mencoba mengingat nama itu. Setelah sepersekian detik, akhirnya ia ingat, Rayana merupakan nama asli Yaya. Raffi tersenyum malu. Sejujurnya, saya pun berharap demikian, Dok. Maksudmu kau menyukainya? Raffi pun mengangguk mantap. Sebagai konsulenmu, boleh aku minta satu hal? Apa itu? Jauhi Rayana dan tolong terimalah perasaan adikku, Nora. Apa Anda tidak salah, Dok? Tidak, kau tahu, Nora sudah sejak lama menyukaimu. Dia benar menyukaimu. Dia begitu sedih karena kau tidak mengindahkan dirinya pun perasaannya. Saya mohon, terimalah perasaan Nora. Kalau kamu mau menerima Nora, saya jamin, saya akan memberikan penilaian atas kinerjamu sebagai koas dengan hasil sangat memuaskan. Ujar Dokter Elvan berusaha bernegosiasi dengan Raffi. Jelas saja Raffi terkejut bukan main. Bukan hanya karena Dokter Elvan hendak ikut campur dalam urusan asmaranya, tapi juga karena Dokter Elvan menawarkan sesuatu yang tak terduga. Setelah sepersekian detik kemudian, Raffi akhirnya berhasil mengatasi keterkejutannya. Ia menunduk sejenak, kemudian mengangkat wajah seraya tersenyum tipis. Bisa Anda berikan penjelasan? Apa korelasi antara penilaian koas dengan hubungan saya dan adik Anda, Dok?
Dokter Elvan terdiam. Memang tak ada korelasinya sama sekali. Ia hanya sedang memanfaatkan kedudukannya demi sang adik. Dokter Elvan pun sadar kalau apa yang ia lakukan ini salah. Hanya saja, ia sudah terlanjur berjanji akan melakukan apapun demi sang adik. Tidak ada, bukan. Jujur, sesungguhnya saya begitu mengagumi Anda. Anda masih muda, tapi sudah bisa menjadi dokter spesialis yang kompeten. Anda selalu bersikap profesional di setiap tindakan. Tapi sayang, sikap kompeten dan profesional Anda sudah ternodai dengan sikap Anda barusan. Anda mencampur adukan urusan pribadi dan pekerjaan. Tanpa memikirkan konsekuensi atas segala tindakan Anda tersebut, ucap Raffi seraya tersenyum miris. Jujur saja, Dr. Elvan merasa tertohok dengan kata Raffi barusan. Raffi menarik nafas dalam. Sebagai jawaban saya atas penawaran Anda tadi, maaf, Dok, saya tidak bersedia menerima penawaran Anda. Jelaskan alasannya, apa benar kalau kau memiliki hubungan dengan perempuan lain? Mau saya memiliki hubungan atau tidak dengan perempuan lain, itu bukan urusan Anda, Raffi menjawab dengan lugas dan tegas. Meskipun risikonya, hasil penilaianmu yang kemungkinan akan jatuh sehingga kau harus mengulang masa koasmu. Saya tidak masalah, Dok. Kalau tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, saya permisi. Raffi pun segera beranjak dan pergi dari ruangan Dr. Elvan. Dr. Elvan cukup terkejut dengan ketegasan sikap Raffi. Dr. Elvan cukup mengagumi prinsip Raffi. Akan tetapi, ia sedikit menyayangkannya juga. Ia tahu, apa yang ia lakukan tadi salah. Namun di balik itu, ia pun ingin menyelamatkan Raffi dari perempuan seperti Yaya yang dipikirnya bukan merupakan seorang perempuan baik. Ia ingin mengungkapkan sifat asli Yaya, tapi Dr. Elvan sadar, Raffi pasti takkan mempercayai apa yang ia ucapkan. Terlebih ia tidak memiliki bukti. Dr. Elvan menghembuskan nafas kasar. Sejujurnya rasa ketertarikan itu masih ada. Apa aku lakukan saja saran Nora untuk mendekati perempuan itu? Siapa tahu dia bisa berubah kelak. Gumam Dr. Elvan seraya ngetukkan jarinya di meja kerjanya. Hari ini nilai hasil performanya sebagai seorang koas sudah keluar. Melihat hasil yang memuaskan membuat Raffi luar biasa senang. Meskipun sebelumnya Raffi dihantui perasaan was kalau konsulennya akan bertindak tidak profesional. Namun setelah melihat penilaian performanya keluar, Raffi begitu senang sekali. Ternyata Dr. Elvan tetap bersikap profesional. Meskipun sempat mengancam akan menjatuhkan nilainya, kalau ia tidak mau menerima penawarannya. Raffi jelas sangat bersyukur sekali. Untuk merayakannya, Raffi pun mengajak Yaya makan malam di sebuah restoran. Ada apa sih? Kayaknya lagi seneng banget sampai ngajak makan di restoran seperti ini, ujar Yaya. Mbak tahu aja, aku emang sedang bahagia banget, Mbak. Sebab siang tadi tuh penilaian performaku sebagai koas keluar dan hasilnya sesuai harapan. Oh ya, selamat, ya. Terima kasih, Mbak. Raffi tersenyum manis sekali.
Jadi setelah ini kamu akan mengikuti UKM PPD. UKM PPD adalah uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter. UKM PPD ini memang harus dilalui para calon dokter yang baru selesai koas. Iya dong, Mbak. Mumpung bulannya, kan? Jawab Raffi. Sebab memang UKM PPD itu dilakukan 4 kali dalam setahun, yaitu di bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Raffi berbicara seraya memotong steak daging menjadi ukuran kecil. Lalu ia menarik piring steak milik Yaya dan menggantinya dengan miliknya yang sudah dipotong. Loh kok, Yaya masih bengong saat melihat piringnya ditarik. Tapi saat melihat piring steak miliknya diganti dengan yang sudah dipotong membuatnya tersenyum kecil. Raffi memang masih muda, tapi ia sangat perhatian dan gentle. Bahkan bisa dibilang apa yang dilakukan Raffi ini menurut Yaya sangat romantis. Dengan Andrian saja, meskipun mereka sudah cukup lama saling mengenal, Andrian tidak pernah memperlakukannya semanis ini. Hati Yaya jadi berbunga-bunga. Terima kasih, nggak usah repot, Raffi. Udah kayak orang pacaran aja jadinya. Yaya tersenyum kecil. Memangnya yang boleh melakukan hal seperti ini hanya sepasang kekasih aja? Ya, nggak juga sih. Hanya saja, ya, kan kebanyakan yang suka memperlakukan hal manis seperti ini orang yang sedang berpacaran. Kalau suami istri mah jarang. Meskipun ada beberapa yang masih melakukannya, tapi jumlahnya nggak banyak. Malah kebanyakan nih ya, suami itu acuh tak acuh sama istrinya saat makan. Nggak peduli kalau anaknya sedang merengek sampai si istri kesulitan untuk makan, dia cuek aja. Beda kalau sama pacar, sikapnya manis pake banget, ucap Yaya tersenyum kecil. Ia sedikit terkenang akan masa lalunya. Sikap Andrian di awal kedekatan mereka begitu manis dan penuh perhatian. Hal itulah yang membuatnya tak berpikir 2 kali untuk menerima lamaran Andrian. Namun semua justru berubah 180 derajat setelah mereka menikah. Setelah menikah nanti, insya Allah aku akan tetap bersikap penuh perhatian seperti ini pada istriku. Mbak nggak perlu khawatir. Mata Yaya sontak mengerjap. Apa yang Raffi katakan tadi? Kenapa ia berkata seperti itu? Kenapa bilangnya sama aku? Memangnya aku ini calon istrimu apa? Yaya terkekeh. Raffi menatap Yaya lekat dan penuh arti. Diperhatikan seperti itu sontak membuat Yaya gugup. Kan siapa tahu, Mbak beneran jadi calon istri aku nanti. Sontak saja apa yang Raffi katakan barusan membuat Yaya tersedak. Ia sedang minum barusan. Namun gara kata di luar dugaan itu membuatnya terkejut hingga tersedak. Ukuk. Mbak nggak apa-apa, Raffi panik. Ia segera berdiri dan menepuk punggung Yaya pelan. Yaya masih terbatuk, hingga beberapa detik kemudian, barulah batuk itu berhenti. Wajah Yaya sampai memerah dan matanya berair. Raffi segera menyodorkan segelas air pada Yaya. Yaya pun menenggaknya hingga menyisakan sebagian saja.
Raffi mengambil kembali gelas itu dan meletakkannya di atas meja. Yaya yang hendak mengucapkan terima kasih, menoleh ke samping di mana Raffi masih berada di sana. Kedua mata mereka saling bersirobok, jantung keduanya berdebar. Namun Yaya lebih dulu menarik wajahnya dan memalingkannya ke arah lain. Terima kasih, lirih Yaya pelan. Baru saja Raffi akan menjawab. Tiba seruan seseorang membuat keduanya sontak menoleh dengan dahi berkerut. Apa dia yang menjadi alasanmu menolakku, Raff? Raffi mengernyit saat melihat siapa yang barusan bersuara tersebut. Tak berbeda dengan Yaya, ia pun ikut menatap Nora dengan dahi berkerut. Terlebih saat melihat dengan siapa Nora menghampiri mereka. Yaya yang merasa tidak memiliki masalah dengan Nora pun seseorang yang datang bersamanya, merekahkan senyum ramah seperti biasa. Sudah aku bilang, kan, itu bukan urusanmu. Raffi berusaha menjawab dengan biasa saja. Namun Nora bisa melihat ekspresi kekesalan di wajahnya. Raff, apa kau tidak salah? Kau masih muda, kenapa kau justru lebih memilih perempuan itu? Apa matamu buta? Dia bahkan lebih tua darimu, ucap Nora sambil menatap bengis ke arah Yaya. Yaya yang tadinya tersenyum, semakin kebingungan. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa kalian bertengkar di sini? Kalau ada masalah, sebaiknya selesaikan baik-baik. Oh ya, Nora, Dr. Elvan, silahkan duduk dulu. Yaya berdiri. Lalu mempersilahkan kedua orang yang baru saja tiba itu untuk duduk di dua kursi yang masih kosong. Tidak usah sok beramah tamah pada kami. Mbak, seharusnya kau itu sadar diri. Raffi itu masih muda, tidak pantas untukmu. Meskipun kau pun masih muda, tapi kau jauh lebih dewasa. Kau lebih pantas menjadi kakak Raffi ketimbang pasangannya. Jadi aku minta, Mbak sadar diri, tukas Nora membuat Yaya membelalakan matanya. Nora, jaga bicaramu, sudah aku bilang, apapun yang aku lakukan itu bukanlah urusanmu. Kenapa kau masih saja ikut campur, desis Raffi kesal. Raffi berusaha menekan suaranya sebab ia sadar kalau mereka sedang berada di tempat umum. Sebenarnya apa yang kau katakan, Nora, jujur, Mbak tidak mengerti. Sedikit banyak, ia bisa memahami maksud kalimat Nira yang terindikasi merupakan sebuah kecemburuan. Tapi kenapa Nora justru cemburu padanya? Ia saja tidak memiliki hubungan apapun selain pertemanan dengan Raffi. Jangan pura bodoh, Mbak. Mbak pasti tahu maksud ucapanku. Seru Nora kesal yang menganggap Yaya sedang berpura tidak mengerti apa yang ia katakan. Nora, berhenti bicara sembarangan. Raffi, jangan membentak adikku, seru Dr. Elvan yang kini ikut angkat bicara. Dr. Elvan, jangan karena Anda kakak Nora jadi Anda membenarkan setiap apa yang adik Anda katakan. Anda bisa mendengar sendiri, kan seperti apa kata yang adik Anda ucapkan. Apa itu pantas ia ucapkan pada seseorang yang usianya bahkan lebih dewasa dari dia? Terlebih ia juga selalu saja ikut campur urusanku. Apa hak dia selalu saja ikut campur urusanku? Balas Raffi nyalang.
Jelas ia tidak terima dengan apa yang Dokter Elvan lakukan. Membela sang adik sampai mengabaikan kesalahan fatal yang sedang adiknya lakukan. Oke, adikku memang salah karena terlalu ikut campur urusanmu. Tapi, Dokter Elvan menjeda katanya. Ia melirik Yaya yang tampak penasaran dengan apa yang ingin ia ucapkan. Itu dia lakukan karena dia mencintaimu. Selain itu, apa kau tahu seperti apa perempuan yang kau pilih ini? Dia. Dokter Elvan kembali mengarahkan pandangannya pada Yaya yang sejujurnya terlihat begitu cantik. Padahal ia tidak berdandan berlebihan, tapi jujur saja hal itu mampu membuat jantungnya berdegup kencang. Bukanlah perempuan baik. Baik, imbuhnya membuat mata Raffi dan Yaya terbelalak. Apa maksudmu, dokter? Jangan menuduh orang sembarangan tanpa bukti karena itu sama saja dengan fitnah. Yaya tetap diam. Ia penasaran dengan apa yang ingin Dokter Elvan katakan. Sebenarnya apa yang mendasari laki itu menilainya seperti itu. Sementara mereka saja baru bertemu sebanyak 2 kali. Saya memang tidak memiliki bukti, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana kelakuannya di luar sana? Nora yang mendengar itu tersenyum sinis. Kelakuan saya yang mana yang membuat Anda menilai saya sebagai bukan perempuan baik? Baik, Yaya menatap datar Dokter Elvan. Bila ia tadi menyambut mereka dengan senyuman, maka kini raut wajah itu terlihat datar. Tak ada keramahan, yang ada hanya perasaan kesal karena ada seseorang yang tiba mengatakannya bukan perempuan baik. Sementara ia selalu menjaga batasan pada lawan jenis. Bahkan dengan Raffi pun meskipun mereka kian dekat. Mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang sekiranya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Bahkan mereka pun selalu bertemu di tempat umum, meskipun mereka tinggal di gedung yang sama. Tapi mereka juga tidak pernah masuk ke unit apartemen masing-masing. Yaya tak pernah mengajak Raffi ke unitnya pun Raffi juga begitu. Lantas, apa yang mendasari Dokter Elvan menilainya tanpa bukti seperti ini? Dokter Elvan tersenyum sinis. Meskipun jantungnya sedang berdebar begitu cepat, tapi ia tetap harus menggunakan logika. Ia tak mungkin jatuh hati pada perempuan seperti ini. Meskipun sebelumnya pernah ada niatan untuk mendekati Yaya dan mengubah perilakunya. Tapi sepertinya ia sudah tidak memiliki waktu lagi. Apalagi kini mereka sudah terlanjur saling berhadapan dan berdebat. Kau tentu masih ingat pertemuan kedua kita di Jakarta, kan? Tepatnya di rumah sakit Husada tempo hari, ujar Dokter Elvan. Jelas saja, Yaya sedikit terkejut dengan penuturan itu. Pun Raffi, ia tidak tahu kalau Yaya dan Dokter Elvan pernah bertemu kembali saat di Jakarta. Yang ia tahu, mereka pernah bertemu saat Yaya ikut membantu korban kecelakaan beberapa waktu lalu itu saja. Lantas, tanya Yaya dingin, memangnya apa korelasi antara pertemuan kedua mereka tempo hari dengan penilaian laki itu sekarang? Saya melihat kamu masuk ke salah satu ruangan dokter dan dengan mata kepala saya sendiri. Saya melihat kamu berpelukan mesra dengan seorang dokter paruh baya.
Ceka, 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 aku tidak menyangka kau perempuan seperti itu. Ternyata penampilan bisa menipu. Kau berlagak seperti wanita yang solehah, tapi aslinya kau, Dr. Elvan tersenyum sinis. Kau tahu, Raffi, bukan hari itu saja aku melihatnya dengan laki paruh baya. Bahkan belum lama ini aku melihat perempuan ini sedang berkencan dengan laki yang jauh lebih dewasa daripada dirinya. Lalu kini ia pun mendekati kamu. Apa perempuan seperti ini pilihanmu? Oke, kalau kau tidak mau memilih adikku. Tapi, sebagai mantan konsulen yang juga sudah menganggapmu seperti adikku sendiri. Aku sangat menyayangkan kalau mau lebih memilih dia. Di dunia ini masih banyak perempuan baik yang lebih pantas untukmu, Raf. Aku tidak ingin kau menyesal di kemudian hari karena memilih perempuan seperti dia. Dokter Elvan berujar tenang, tapi katanya cukup menyakiti hati Yaya. Yaya sangat menyayangkan. Padahal Dokter Elvan merupakan dokter yang cerdas, tapi kenapa ia justru menilainya tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu? Bahkan seorang polisi pun tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas karena adanya asas praduga tak bersalah. Bersambung.